Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadda wa ma indallahi baqa wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirina kiram Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, yang juga mudah-mudahan keduanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau berbicara soal sabar, ini kita dituntut terus Pak untuk hidup sabar, ya. Ada satu ayat Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl, ya. Quran surat yang ke-16, yaitu surat An-Nahl ayat ke-96. Ini kesimpulan dari berbicara soal tentang sabar. Sabar yang sudah kita pelajari kemarin sudah ada berapa Pak? Ada 5. Ya, sabar ketika kita dituntut untuk menjauhi maksiat. Lantas kemudian sabar di dalam menjalankan perintah Allah, ya. Baik itu kewajiban kita sebagai seorang suami ataupun istri, juga sebagai seorang muslim di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian sabar di dalam membela kebenaran, sabar di dalam menyampaikan kebenaran. Lantas kemudian yang keempat, sabar dalam menghadapi gemerlapnya dunia, ya, cerita tentang kehidupan tuh. Lantas kemudian kita dituntut sabar untuk menghadapi segala macam bentuk ujian atau cobaan dalam kehidupan kita di dunia. Ayat Allah yang tertera di dalam surat An-Nahl, ya, ayat yang ke-96 menjadi sebuah pembelajaran buat kita hari ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma indakum yanfad. Apa-apa yang ada dalam diri kita manusia, ya, semuanya Pak. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya anggota tubuh, punya harta, punya kemewahan. Itu sifatnya apa? Yanfad, akan lenyap, akan hilang. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang basic awal kita dihadirkan ke alam dunia, itu kira-kira kita bawa harta enggak? Enggak. Kosongan kita tuh, ya. Jadi apa-apa yang ada pada diri manusia itu yanfad, ya, akan lenyap. Lenyap dimakan waktu, lenyap dimakan keadaan, bahkan lenyap akan menghadapi satu peristiwa yang namanya kematian, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'indallahi baq.
Dan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kekal abadi. Jadi kita mengakui di sini dalam ayat ini kita sebagai makhluk dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sebagai yang menciptakan kita. Kita semuanya ini nggak kekal. Ya. Apapun yang kita miliki ya nggak bakalan kekal. Kalau bicara soal ruh, kita udah pernah belajar ya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda apa imitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak satupun manusia yang aku hidupkan dengan kekal abadi sebelum kamu Muhammad hadir. Apa imitta fahumul khalidun. Apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan tuh yang namanya kematian. Ma indakum yanfad. Jadi apa-apa yang ada pada diri manusia itu gak kekal. Bapak punya apa-apa? Punya istri di rumah, kekal gak kira-kira? Kira-kira nih, kita yang johir aja. Saya bicara soal perjalanan hidup manusia biar nyata, dah gamblang dah. Ya, istri di rumah kira-kira kekal nggak, Pak? Ada dua kemungkinan. Ya, bapak yang mati duluan atau istri yang mati duluan. Ya nggak? Bener nggak? Nggak kekal. Kalau istri yang mati duluan, pasti bapak cari bini yang baru. Betul nggak? Cari istri yang baru. Kira-kira berani, Pak? Ya harus. Karena laki-laki itu kan kucing garong. Ya bahaya, Pak. Kalau perempuan beda, ditinggal suaminya dia sabar. Ya. Cerita istri, anak kira-kira kekal nggak? Anak yang kita miliki kekal nggak hidupnya? Enggak. Dua kemungkinan juga, entah kita yang mati duluan atau anak yang mati duluan. Intinya apa? Ya. Ma indakum yanfad. Apa-apa yang ada pada diri manusia itu gak bakalan kekal. Itu bicara pada satu kehidupan tentang kehidupan manusia. Anak istri kita akan mati, bahkan kita akan dimatikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita tentang kehidupan kita, apa yang kita miliki. Bapak punya mobil, bisa lenyap gak? Banyak. Ya. Besar kemungkinan bapak nggak punya duit, bingung, dijual tuh mobil, betul gak? Bener gak? Ya, punya duit banyak, jalan ceritanya tabrakan, hancur mobil, lenyap gak? Ya. Rumah dimakan si jago merah. Ya. Apa yang kita miliki, apa yang dimiliki oleh manusia akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifatnya yang nggak kekal. Nih. Jadi dasar atau basic ilmu tentang sabar tuh harus ada, Pak. Jadi kalau kita bicara sabar hanya slogan. Kira-kira kalau ujian itu terjadi pada diri kita, berbicara tentang kapasitas ujian, itu kira-kira kita sabar, Pak? Sabar, Pak. Kita cuma bisa bilang gitu ya. Ya. Saya seringkali sampaikan makna tentang kehidupan itu adalah iman rangkaiannya. Makna cerita tentang kehidupan itu adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah tegas katakan dalam ayat ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kalian akan kami uji dengan keburukan. Kalian akan kami uji dengan kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Agar kalian kembali kepada Aku. Allah Subhanahu wa taala katakan ini dalam ayatnya. Jadi wajar kalau Allah berbicara tentang ayatnya di dalam surat An-Nahl ini, ma indakum yanfad. Apa yang ada pada dirimu tidak akan pernah kekal. Semuanya akan lenyap, semuanya akan hilang, semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih basic tentang ilmu sabar, Pak. Jadi kalau Bapak punya duit, Bapak bawa ke pasar deh. Tiba-tiba hilang di jalan, kira-kira sabar nggak, Pak? Tar dulu,
Tar dulu Pak Ustaz, berapa duit? Kalau cuma duit cepet mah ikhlas, sabar. 5 juta Bapak bawa buat bayar buat bayar pajak mobil umpamanya. Di tengah jalan hilang. Sabar nggak kira-kira? Sabar tapi terpaksa Pak, gerutuan. Ya. Wajar kalau Allah katakan ma indakum yanfad, apa yang ada pada diri manusia semuanya nggak kekal, akan lenyap, akan hilang. Jadi kalau ada cerita tentang kehidupan dalam sebuah ujian, ya, nih balik ke dasar, ternyata apa yang ada pada diri manusia itu tidak akan kekal. Jadi kita enak legowo, udah ada basic ilmunya udah ada, ya Pak. Ya Allah, kalau kita lihat berita yang lagi viral sekarang nih, ya, kita kan dituntut untuk sabar meninggalkan maksiat. Betapa hebatnya dunia hari ini digoncangkan dengan satu kehidupan di dalam rumah tangga. Seorang ibu berselingkuh dengan mantunya. Ini bukan cerita bohong, emang viral ini. Ada lebih rame. Ibu, ya Allah, sampai diposting Pak, berzina dengan mantunya. Malu di dalam kehidupan di tengah masyarakat. Betapa coreng mukanya. Nauzubillah min dzalik. Dituntut sabar kita untuk meninggalkan maksiat. Coba bayangin Pak, ya Allah, Bapak punya istri, kemudian istrinya maksiat, ya, berzina dengan mantu. Bagaimana rasanya? Nauzubillah min dzalik. Ini lagi rame Allah ya. Dituntut kita untuk sabar. Basic tentang ilmu sabar ini kita harus paham. Jangan dikit-dikit sabar, dikit-dikit sabar, nggak ada ilmunya, hanya slogan belaka. Kalau kita sadar bahwasanya segala sesuatu yang ada pada diri manusia, sesuatu yang kita miliki akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan hilang, bahkan akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh sadar. Kalau bahasa ilmu Pak Kiai Zainuddin, ya, itu ibarat ini tukang parkir Pak. Banyak gak mobil yang masuk ketika masuk di arena parkiran? Banyak gak motor yang bagus-bagus Pak? Diambil orang satu, ya, ini memang bukan punya ini. Kita sadar seperti itu. Apa yang kita miliki nggak bakalan kekal abadi. Ya, istri yang kita miliki, anak yang kita miliki akan diambil sama Allah, apalagi harta. Makanya jangan ngoyo dalam hidup. Kalau kita mau cerita tentang kehidupan ya, nih kita buka mata lah. Setiap hari kita muter, ya, muter, bangun dari tidur dipusingkan untuk perut kita. Ya, bagaimana hari ini bisa makan apa enggak? Hari ini bisa bayar utang apa enggak? Hari ini bisa nggak menyelesaikan segala macam bentuk persoalan dalam hidup? Kalau kita mau kembali pada basic awal, bahwasanya kehidupan itu adalah cerita yang dibuat, ya, oleh skenario, tidak lain dialah Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu adalah aktor utamanya. Hari ini Bapak mengambil peran, katakan saya sebagai tukang air umpamanya. Udah, lakukan itu dengan cara yang baik agar Allah senang. Kita menjadi seorang guru, jadikan seorang guru itu sebagai alternatif, sebagai wasilah untuk kita raih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pedagang, jadikan itu sebagai wasilah ibadah untuk kita sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak Pak hidup ngejalaninnya. Bangun tidur dan pikirin persoalan dunia. Basic tuh Pak. Kenapa? Karena kita hidup di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini agama Islam beruntung loh Pak. Ya, buka mata deh coba, buka mata ya. Buka mata, buka telinga, buka hati kita. Kalau hidup itu ada rentetannya ujian, kita ini punya peluru Pak, harus punya peluru. Ya, dituntut kita untuk sabar.
Coba kita bicara kapasitas kegiatan, aktivitas kita di malam hari, coba deh. Coba buka. Itu banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini Allah ungkap dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak tidur jam berapa? Ada orang yang tidur jam 9, ya. Ada orang yang tidur jam 10. Ya Pak. Tidur jam berapa Pak? Maaf, saya aja kadang-kadang tidur jam 1, jam 2, jam 11 rata-rata. Ini seukuran kita nih 50 tahun ke atas nih, bagusnya itu jam 10 udah tidur. Ya, ini sebenarnya ini peluru kita Pak, untuk menghadap kehidupan. Kita dituntut sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada hukum sunnah, ada hukum wajib di dalamnya. Berapa rakaat yang Bapak kerjain dalam sehari semalam? Wajibnya 17. Ya, wajibnya 17 rakaat. Bicara dengan sholat subuh dituntut untuk kita melaksanakan secara berjamaah di masjid untuk laki-laki 2 rakaat. Zuhur di masjid berjamaah 4 rakaat. Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu umum standar. Allah berikan kesempatan ketika kita bangun tengah malam. Allah berikan sebuah pandangan hidup. Ya, ini peluru kita. Ketika kita berani untuk menengadah tangan kita ke atas langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita nyikapin ini aja enggak semua orang bisa ya Pak ya. Padahal itu peluru utama kita. Allah tuntut kita untuk bangun tengah malam. Untuk apa? Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak. Di pertengahan malam ada yang namanya sholat tahajud sebagai apa? Nafilatan lak. Nafil, ya, sebahagian dari hukum kesunahan. Untuk apa? Untuk diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan perkara mudah. Kita bangun tengah malam, iya bangun, kencing tidur lagi. Capek loh Pak. Bener capek. Kita di pagi hari dituntut untuk cari duit, pulang lagi, cari duit, tidur, makan. Enggak pernah kita pikirin akhirat kita. Makanya saya seringkali menyampaikan ilmu tentang keseimbangan. Wajar kalau Allah katakan satu konsep tentang kehidupan dunia, sikapi dengan konsepnya Allah. Di pertengahan kita punya konsep Allah itu, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa bataghi bima ataqallahu darul akhirah. Raih bahagiamu, cari kebahagiaanmu di negeri akhirat. Yang dituntut paling utama adalah negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan melupakan kehidupan duniamu. Ya, bahagiamu di dunia wajib kamu dapatkan. Kenapa? Karena kita tinggal hidup di alam dunia. Akhirat kita dapat bahagia, dunia kita dapat bahagia. Dengan cara apa? Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peluru utama kita, tengah malam kita minta sama Allah. Enggak gampang loh Pak. Ya. Kadang bangun subuh udah kesiangan. Gedebak-gedebuk yang ada di pikiran atau otak kita, maaf, saya pernah jadi seorang pekerja kok. Bangun, aduh, kerja telat nih. Ya. Makanya Pak, ada kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Bapak buka mata tengah malam, lantas kemudian bangun untuk aktivitas, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Jangan dibilang enggak. Insya Allah bisa. 3 kali. Jangan mikirin dunia, kacau. Peluru kita itu, ya, untuk mengingat Allah. Allah akan bantu, Allah akan tolong. Udah kagak sholat tengah malam, ini kita kerugian kita. Ya, bangun juga asal bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin
unsur. Jangan wa ilaihi hubur. Ya. Ingat sama Allah dulu, utamakan Allah. Enggak gampang loh, Pak. Kenapa enggak gampang? Karena kita enggak terbiasa, enggak terlatih. Baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Gampang enggak? Enggak. Semua butuh proses. Makanya banyak orang yang bingung dalam kehidupannya. Jangankan kita yang enggak punya basic ilmu, yang punya basic ilmu pun kadang masih dikacaukan dengan persoalan-persoalan dunia. Bagaimana solusinya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Istri ngebangkang, anak bandel, nyari duit susah banget. Ini kan cerita rumah tangga kehidupan. Ya ngaku ya? Ngaku enggak? Susah enggak kira-kira? Enggak susah, orang udah lewatin kok mah. Ya Allah, kalau kita kupas Pak tentang sabar. Makanya saya ya Allah beruntung Pak kita Pak. Kita dikasih peluru sama Allah tuh, ya, untuk mengungkap cerita tentang kehidupan kita. Kita dituntut dalam sabar itu 5 loh. Sabar dalam ibadah, bangun tengah malam sabar. Susah. 17 rakaat aja. Ya Allah, 17 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih sibuk urusan dunia. Contoh kayak saya bener, lagi di jalan, ya Allah nyari spare part. Pak Apip lagi di jalan, lagi nyari kembang pol. Ya Allah, kita dikecohkan dengan cerita kehidupan dunia. Siapapun kita, Pak. Makanya katakan dalam diri kita, ma'indakum nadbat. Apa yang ada pada diri kita manusia gak bakalan kekal. Sampai kapanpun kita kejar itu yang namanya duit. Bahkan cerita tentang kemewahan, tentang kehidupan gak bakalan selesai, Pak. Kenapa? Ujungnya gak bakalan kekal. Yang adalah penyesalan. Iya. Ini pada bingung, ngerti apakah kan nih? Hah? Kagak. Iya, insya Allah. Jadi katakan dalam diri kita bahwasanya apa yang kita miliki gak bakalan kekal. Wa ma indallahi baq. Maka Allah yang punya kekekalan itu. Allah yang punya aturan kok. Udah basicnya itu. Makanya kalau bicara tentang ayat selanjutnya di sini dijelaskan walanajziyalladzina sabaru. Ya, maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan balasan bagi mereka orang-orang yang sabar. Basicnya tadi itu, apa yang ada pada diri manusia nggak bakalan kekal, dan apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah bentuk kekekalan yang abadi. Walanajziyalladzina sabaru. Dituntut kita untuk menjadi orang yang sabar. Maka akan ada balasan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang sabar. Ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ada kabar berita terbaik buat kita orang-orang sabar. Allah akan beri ganjaran pahala bagi mereka orang-orang yang sabar dalam hal melaksanakan kehidupan, cerita tentang amalan dia di dalam kehidupannya di dunia. Udah. Makanya kadang-kadang orang bilang, lu gampang ya ngomong sabar. Apa yang gue rasain gak sama. Gitu ya. Udah pas sabar Pak. Ya, teori. Benar gak? Teori. Lah anak
tabrak, buah, berisa sampai kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar Pak, sabar. Lu nggak ngerasain apa yang gua rasain. Ini anak mahal umpamanya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa nggak kita? Nih makna kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya untuk orang yang mati, Pak. Umpamanya kita dengar kabar nih, Pak, saudaranya dirawat di rumah sakit kecelakaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, istrinya kecelakaan, awali Pak dengan kalimat alhamdulillah, bisa nggak? Saya tanya, ini ilmu sabar. Pak, istrinya ketabrak, alhamdulillah. Orang yang bodoh, maaf nih, orang yang nggak pernah belajar agama pasti ngomong, ini orang gila kali ya. Di kabar berita tentang musibah dibilang alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli halin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, cakep. Ini enggak gampang, Pak. Saya belajar ilmu ini luar biasa, Pak. Belajar. Anak berangkat ke masjid, pulang dari kerja nih saya 1:30. Bawa motor, masukin ke dalam rumah. Pak, aku mau ke masjid sholat subuh. Ya biasa kita sholat subuh ke masjid. Pulang dari sholat subuh sampai di rumah, motornya hilang. Apa kata istri? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah selesai. Tapi kita ikhtiar tetap nyari laporan ke polisi. Ya, tindakannya seperti itu. Gak gampang. Sebulan kemudian diuji lagi, HP 4 lagi dicas di dalam rumah, hilang, diambil maling. Ya Allah, ujian. Ini nggak tahu sebulan lagi bengkel digaruk. Allah karim. Ya. Ma indakum nanfad. Apa yang ada dalam diri manusia, apa yang kamu miliki nggak bakalan kekal. Wa ma indallahi ba. Katakan pada diri kita seperti itu. Mampu nggak kita? Sanggup nggak kira-kira? Enggak. Inilah kita, bentuknya adalah sebuah pembelajaran. Hari ini kita dihadirkan oleh Allah menjadi sebuah karunia buat kita, rahmat buat kita untuk duduk dalam majelis ilmu, diampuni dosa kita. Allah karim, dan dapat ilmu, dan ini nggak gampang. Dan Allah pilih di antara kita. Nanti siapa yang termasuk di dalam golongan orang-orang yang soleh, golongan orang-orang yang bertakwa. Yakinlah Pak. Jadi kalau kita dituntut tentang cerita kehidupan, maka lakukanlah cerita tentang kehidupan dengan cara-cara baik. Karena ada skenario utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memandang kehidupan kita, melihat dengan CCTV-nya kehidupan, cerita tentang kehidupan kita. Ya. Walanajziyalladzina sabaru. Ingat, maka ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka orang-orang yang sabar. Udah segitu aja dulu ya. Nih, emang ya udah deh, sabar aja dia. Namanya nuntut ilmu, kadang ada gurunya yang nggak sabar, ada muridnya yang nggak sabar. Makanya kita berusaha untuk sama-sama kita sabar dalam belajar. Kuncinya satu tadi Pak ya, An-Nahl 96 ya. Apa-apa yang kita miliki nggak bakalan kekal, tapi Allah punya kekekalan dalam segala kemilikannya. Ya, di sana kita dituntut sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa dan salah kita. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa sabar dalam kehidupan dunia, sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hingga pada akhirnya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.